Selamat pagi Bu Marcel dan teman-teman. Hari ini kita mau mempresentasikan tugas kelompok agama kita. Nama saya Garnet. Dari Saya Abel. Apa saja kegiatan keagamaan yang dapat diikuti oleh remaja? 1. Mesbina adalah sekitar untuk remaja Katolik yang membantu imam dalam perayaan Ekaristi atau kebaktian liturgis. Kata Mesbina berasal dari bahasa Belanda Mesbina yang berarti asistenisa, paduan suara atau paduan suara gereja adalah paduan suara yang dibentuk di dalam gereja dan melayani di dalam gereja. Paduan suara gereja menyanyikan lagu-lagu rohani dan nyanyian-nyanyian jemaat. Remaja adalah kegiatan remaja Katolik yang didirikan gereja untuk remaja Katolik. Yang jelas apa artikulasi? Remaja adalah kegiatan yang didirikan oleh gereja untuk kegiatan remaja Katolik. Apa saja manfaat yang didapat dari terlibat dengan kegiatan gereja? 1. Peningkatan iman. B. Menambah pengalaman dan wawasan. C. Keterlibatan gereja dan meningkatkan kesadaran. Paduan suara dan suku. Apa masalah yang mungkin terjadi dengan gambar tersebut? Apa masalah yang mungkin terjadi? Lama-lama suaranya menghilang. Gedein suara lagi. Apa masalah yang mungkin terjadi saat Mesbina? Ada kemungkinan banyak orang tidak mau ikut, malas atau tidak mau serius bergabung. Lalu Yohan 100 halaman 106. Apa yang menjadi penyebab terjadi permasalahan itu? Ada yang memiliki kesibukan masalah hidup dalam masalah keluarga ataupun masalah pribadi. Dan B. Apa akibat yang ditimbulkan oleh permasalahan itu? Menjadi jarang mengikuti kegiatan gereja. Lalu C. Sebagai anggota gereja, tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu? Jawabannya mengikuti kegiatan itu dengan rajin dan serius, ikhlas dan meninggalkan kesibukan yang lainnya. D. Apa sebenarnya peranan gereja untuk perkembangan diri kalian dan peranan diri kalian sendiri bagi gereja? Membantu meningkatkan jiwa pelayanan dalam hidup beragama Katolik. Jawaban A 106. 1. Apa yang sudah diketahui tentang permasalahan hidup gereja tersebut? Saya menanyakan. 2. Apa yang ingin dipahami lebih lanjut tentang hidup gereja? Yaitu tentang bagaimana cara orang-orang yang hidup gereja melayani sesamanya. 3. Apa yang akhirnya pelajari tentang hidup gereja dan peranan gereja bagi sesama gereja? Yaitu tentang bagaimana pentingnya hidup melayani sesama. Soal dan jawaban halaman 108. 1B. Bagaimana pandangan kitab suci tentang karunia yang ada dalam diri kalian dan peranannya dalam hidup gereja? Pada kitab ayat 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11, pandangan kitab suci tentang karunia yang ada di dalam diri kita dan peranannya dalam hidup gereja manusia diberi karunia roh untuk berkata-kata dengan hikmat, pengetahuan. Pada roh yang lain ia memberi karunia untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengadakan mukjizat, karunia untuk bernubuat, membeda-bedakan macam-macam roh, berkata-kata dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, tetapi semua itu dikerjakan oleh satu roh yang sama. Halaman 101. Bagaimana kalian seharusnya hidup sebagai para pengikut Yesus? Dengan melatih diri untuk semakin dekat kepada Tuhan.
Bagaimana peran kalian dan apa yang perlu kalian lakukan untuk mengembangkan iman dan berperan bagi perkembangan iman orang lain? Jawaban, dengan mengajarkan sesama untuk saling melayani dan mengasihi. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Apa nih? Kan bagaimana kalian seharusnya hidup sebagai para pengikut Yesus dengan mati diri untuk semakin dekat dengan Tuhan. Mati dirinya itu bagaimana? Bisa berikan contoh? Bisa boleh mengulang? Kan kalian tulis dengan jawabannya kan kalian tulis dengan mati diri untuk semakin dekat dengan kepada Tuhan. Nah, mati diri untuk semakin dekat kepada Tuhan itu bagaimana caranya? Contohnya seperti apa? Dengan rajin berdoa dan saling Allah dan dengan melayani. Gedein suara lu. Dengan berdoa dan saling melayani. Sudah dijawab. Selanjutnya juara. Itu kan kalau misalnya slogan itu kan yang bagaimana peran kalian dan apa yang kalian perlu lakukan untuk mengembangkan iman dan berperan bagi perkembangan iman orang lain. Itu dengan mengajarkan, kan kalian jawabnya itu dengan mengajarkan sesama untuk saling melayani dan mengasihi. Contoh melayani dan mengasihinya gimana? Melayani dan mengasihi itu bisa menolong teman saat mereka susah atau tidak membeda-bedakan orang saat mungkin tugas kelompok mungkin bisa dibilang dan ya menghargai sesama dan menghormati sesama. Kan dalam caranya kan bagaimana peran kalian dan apa yang perlu kalian lakukan untuk mengembangkan iman dan peran bagi pengembangan iman orang lain. Kalian jawabnya dengan mengerjakan sesama untuk mengajarkan sesama untuk saling melayani dan mengasihi. Nah, kalian bagaimana cara untuk mengembangkan iman kalian sendiri? Kalian hanya jawab yang cara mengembangkan iman orang lain. Bukan jawab bagaimana cara mengembangkan iman diri sendiri. Kalau itu yang jawabannya itu yang dari dua dengan mati diri untuk semakin dekat kepada Tuhan. Gedein suaranya apa bisa dah? Boleh diulang? Itu yang tadi kan yang tadi pertanyaan bagaimana kita bagaimana kita mengembangkan iman diri kita sendiri kan? Ya. Nah itu jawabannya yang ada di 2B dengan mati diri sendiri untuk semakin dekat kepada Tuhan. Yang tadi caranya udah kita lakukan. Apakah itu udah cukup? Jawab. Jangan. Mulai. Kan yang halaman 106. Tapi kalian yang nomor 1 apa yang sudah diketahui tentang permasalahan hidup gereja tersebut? Kan kalian jawabnya saling melayani doang. Itu kalian permasalahan hidup kalian itu cuma saling melayani doang atau nggak ada yang lain? Jadi yang jawab ini itu Uki, jadi mungkin dia tahu jawab itu doang. Jadi jawab tanya dia, kita nggak tahu. Itu cuma saling melayani doang atau nggak ada yang lain? Atau cuma taunya cuma saling melayani atau apa? Bukan cuma saling melayani. Ya konkret apa, saling melayani seperti apa? Kurang Contoh saling melayani. Chat GPT ya. Ada tambahan lain nggak sih? Ada tambahan dari Mang ya. Dia jawab ini. Ada. Kalian cuma bikinnya saling melayani doang. Iya. Oh, maka. Yang lain ya jangan akan lebih besar, lebih jelas. Tidak hanya melayani sih, ya mengasihi sesama. Menambahkan Tidak hanya melayani sih, mengasihi sesama. mengasih sama Islam. ada lain? Apakah? Yes, Vino.
apa yang sudah lu ketahui tentang permasalahan hidup gereja tersebut, yaitu saling melayani. Gedein suaranya. Apakah saling melayani itu adalah permasalahan hidup dalam gereja? Apakah saling melayani? Adalah permasalahan hidup dalam gereja. Saling melayani itu bisa bukan cuma gereja, bisa di beberapa tempat. Yang paling penting di lingkungan. Terus kenapa itu menjadi permasalahan hidup? Merusak. Sekali lagi boleh? Aku ulang ya. Yang apa ya? Apa yang disusun yang jelas. Gedein suaranya makanya. Kan soal yang halaman 106 itu nomor 1. Apa yang sudah mengetahui tentang permasalahan hidup gereja tersebut? Terus jawabannya saling melayani. Nah, saya bertanya, apakah saling melayani itu adalah permasalahan hidup dalam gereja atau bebas gereja atau di luar gereja? Intinya apakah saling melayani itu permasalahan hidup? Itu dia. Iya. Halaman 106 kan? Iya, yes, of course. Yang nomor 1. Ayo jelasin. Iya. Atau AB bisa? Jadi itu kan yang ini, itu kan yang sudah diketahui tentang permasalahan hidup gereja. Kan itu yang permasalahan itu kan yang ini yang satu sekitar ada kemungkinan banyak orang tidak mau ikut. Nah terus kita kayak kurang lengkap aja di mana harusnya itu kayak apa yang itu sebentar, lagi mikir jawaban itu. Yang seharusnya itu harusnya itu kayak kita tulisnya kita harus tetap saling melayani, jadi harusnya maksudnya apa yang bilang? Harusnya apa yang sudah ketahui tentang permasalahan hidup gereja tersebut, harusnya di mana itu kita tetap harus saling melayani walaupun ada ini kayak yang permasalahannya itu kayak ada beberapa orang yang tidak mau ikut dan malas, namun kita tetap harus saling melayani kepada orang-orang itu. Itu bukan kata dari jelasinnya gimana? Ya. Kata Abil kita harus saling melayani, ya kan? Tapi kan ini kan permasalahan. Iya, itu kan yang permasalahan kan yang di atas. Permasalahannya yang di Permasalahannya apa atau solusinya? Oh, udah permasalahan. Oh, Permasalahannya apa? yang jawaban dari kita yang mana? Yang saling melayani itu kayak intinya kan yang sudah kita tahu itu ya kita ngasih solusinya. Ya kan yang itu kan yang sudah kita tahu nih. Ngerti? Kan Yang ditanya kan permasalahan yang tidak permasalahan
Bukan solusi, just permasalahan. Kalian bisa nulis tidak saling melayani loh. Iya. Oh, Saya maksudnya pikir kalian tahu apa. ketahui tentang permasalahan hidup mulai dari oh, sudah ketahui Itu bilang. oh ini yang sudah kita ketahui yaitu satu istilah yang ini yang satu istilah ada kemungkinan orang tidak mau ikut malas atau tidak sedih dalam istilah itu harusnya tadi kirain itu masih solusi salah mengartikan soal saya Kasih. Oke, sekarang pertanyaan di halaman 108. Saya pun nanya, Orang menanya. mau nanya, itu di halaman 105 yang 3A, ya kan soalnya apa yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan itu. Terus kalian ngomong, kalian kan soalnya ada yang memiliki kesibukan tentang dalam masalah keluarga atau masalah pribadi. Pertanyaannya, masalah pribadi apa yang masalah pribadinya itu sepenting apa sih sampai meninggalkan gereja? sebenarnya sih tergantung orangnya ya kalau kalian yang emang kayak nggak minat ya mungkin masalah kayak HP hilang aja bisa ke gereja tapi maksudnya kalau emang ada sih yang kayak bener-bener penting kayak mungkin ada keluarga yang apa gitu kayak ada yang masuk rumah sakit tapi ya mungkin ada apa Atau mungkin ada yang namanya itu aja pergi. itu mana itu Kan masalah keluarga itu kan emang penting nih, ya Nah, tapi masalah pribadi itu kayak sepenting apa sih kan kata kalian kan HP-nya bisa hilang. Itu kenapa HP hilang terus tiba-tiba nggak ada di gereja? Itu ya tergantung orangnya. Kalau mereka kalau emang nggak niat ya udah gitu kalau imannya tinggi, kalau HP hilang mereka langsung ke gereja. Tapi kalau imannya rendah, ya ngapain ke gereja? ngapain males gitu mendingan tidur Jadi sudah lebih apa sudah 4 kan berapa pertanyaan tadi ya? Masih siap untuk jawab pertanyaan atau sudah cukup? masih bisa Masih bisa. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak saya. Ya halaman 108. Itu yang di 1 Korintus bab 12 ayat 4 sampai 11. Di situ kan disebutkan macam-macam karunia. Apakah seorang menerima semua karunia itu? Wow, Enggak juga sih. maaf, tapi ibu nanya. Maaf, kita tidak bisa dengar. Tidak bisa dilihat. Dalam 1 Korintus bab 12 ayat 4 sampai 11. Di situ disebutkan macam-macam karunia. Kalau itu ada kurang lebih 9 ya, ada 9 karunia. Apakah seorang beriman pasti akan menerima 9 karunia Roh Kudus itu? enggak mungkin aja dia bisa kayak apa ya kayak enggak semuanya full tapi apa ya Atau mungkin bisa kesanggupan orangnya. ya Atau ya kalau cerita kita dikasih yang ini tapi malah kita kayak nggak bisa untuk apa ya kita nggak sanggup gitu untuk bisa atau mungkin kita ada talentanya tapi kita malas. Jadinya kita malah bukan mengembangkan tapi malah menurunkan talenta kita. pasti ya enggak Tiap orang apakah menerima 9 Iya. atau tidak? Iya. Iya. Tidak. Jadi setiap orang belum tentu menerima 9 karunia itu. Yes. Aku menerimanya.
bahwa memang ada kan ada beberapa versi ya tentang kaumnya Roh Kudus yang dari 1 Korintus bab 12 ini ada 9 kaumnya Roh Kudus dan kaum 9 tidak diberikan satu orang yang 9. Tiap orang diberikan kaumnya yang berbeda-beda. Tetapi tujuannya sama, demi pembangunan jemaat. Jadi kalau orang punya kaumnya bernubuat, kaumnya berkata-kata dengan bahasa roh, kaumnya menafsirkan roh, kaumnya menyembuhkan, masing-masing mengembangkan kaumnya itu demi pembangunan jemaat, bukan demi kepentingannya sendiri. Maka perlu ya kerja bersama, karena setiap orang diberi kaumnya yang berbeda. Ya, dan simpulannya Pak. Ada pertanyaan masih siap? Ada. Ini gampang. betul tadi. Pakai gampang. Ini berdiri. Ayo, Oke, kalau sebenarnya peranan gereja kemampuan diri saya dan peranan diri saya gereja, berarti kan gereja untuk kita dan peranan kita gereja. Dan di sini jawaban kalian adalah membantu meningkatkan jiwa pelayanan sama hidup dalam tenaga anak. Jadi kan cuma kalau peranan gereja untuk hidup kita, tapi mana peranan hidup kita buat gereja itu aja. Saatnya istirahat. It's time to have 7 break.